A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita selalu minta kepada Allah untuk diberi kecintaan kepada manusia-manusia suci, supaya kita bisa mengamalkan segala perintah dan pesan-pesan mereka. Setelah kita membahas tentang bagaimana kita mengenal orang-orang yang saleh, mengenal orang-orang yang benar, maka sampailah pembahasan kita kepada bagaimana kita mengenal musuh. Kalau seandainya ada keadilan, maka di situ ada kezaliman. Itulah yang kita saksikan dalam sejarah. Itulah yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Di saat kita mengidam-idamkan keadilan, di saat itu pula datang kezaliman. Di saat kita menginginkan keadilan, datang seorang pemimpin yang zalim, yang memeras rakyat, yang mengambil uang rakyat. Di saat kita ingin hidup dengan baik, datanglah satu teman yang ia berpura-pura baik dengan kita, padahal ia menusuk kita dari belakang. Artinya, kalau kita membaca sejarah dan kita melihat kehidupan kita, maka dunia ini tidak lepas dari keadilan dan kezaliman. Makanya kalau kita kembali kepada akidah Mahdawiyah, akidah bahwa suatu zaman kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada imam yang adil supaya ia bisa memberikan keadilan kepada seluruh umat manusia. Ketika ada kezaliman, penindasan, maka kita harus mengetahui siapa orang yang melakukan penindasan. Siapa orang yang melakukan kezaliman. Ketika kita berada di kubu kebenaran, kubu keadilan, maka jangan ragu kalau seandainya di sana ada kubu kebatilan. Makanya perlulah kita mengetahui musuh kita itu siapa. Dan bagaimana kita mengenal musuh kita. Kalau kita kembali kepada Al-Quran sebagai kitab panduan kita, kitab hidayah kita, kita akan menemukan berbagai ayat yang membahas tentang musuh. Musuh Allah, musuh para malaikat, musuh Rasul, dan musuh orang-orang mukmin. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala akan memahami bahwa ketika hamba-hamba yang saleh berada di kubu kebenaran, maka akan ada sekelompok orang yang berdiri melawan kubu ini. Kelompok yang berada di barisan lain, di saf lain, adalah kelompok yang akan menghancurkan kelompok yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintah kita sebagai orang-orang yang mukmin untuk memerangi musuh-musuh kita sebagaimana mereka memerangi kita. Kalau seandainya mereka ingin menghancurkan kita, maka dengan niat yang sama kita harus menghancurkan diri-diri mereka.
Allah Subhanahu wa taala meneruskan, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu orang-orang yang bertakwa. Makanya Ia memerintahkan kita wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Artinya ketika kita menghadapi musuh-musuh yang ingin menghancurkan kita, yang ingin menghancurkan agama Allah, kita harus jadikan Allah sebagai kekuatan kita. Makanya kalau kita kembali kepada sejarah, ketika perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk tidak bergerak. Tapi sebagian sahabat ini tidak mematuhi perintah Rasul, sehingga karena kecerobohan sebagian sahabat, kubu kebenaran pasukan Rasul kalah. Ini hasil daripada sahabat yang tidak mematuhi perkataan Rasul. Ini hasil daripada ketidakpercayaan sebagian sahabat kepada apa yang disampaikan Rasul. Ketika Rasul memerintahkan supaya sebagian sahabat jangan sampai bergerak dari tempatnya, artinya Rasul sudah mengetahui, Rasul sudah memperhitungkan strategi perang dengan baik dan detail. Kalau seandainya ada sebagian sahabat yang tidak mematuhi perintah beliau, artinya sahabat ini perlu mengoreksi keimanannya. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana kita memerangi musuh. Kita harus selalu menjadikan kekuatan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Ketika kita menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita, maka pasti kita akan menang. Karena ketika seorang mukmin berperang, maka mustahil ia akan kalah. Kenapa? Karena orang yang berjalan di jalan kebenaran, orang yang berjuang di jalan Allah, maka mustahil akan mengalami kekalahan. Kemudian ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk tidak menjadikan orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memusuhi orang-orang yang bertakwa dijadikan sebagai teman kita. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk mengenal siapa musuh dan siapa kawan. Perintah Allah ini tidak akan bisa terwujud tanpa pengenalan kita. Telah ada sekelompok orang yang kita tidak mengetahui tentang pribadi orang-orang ini. Ketika kita tidak mengetahui pribadi dan karakter orang-orang ini, maka mustahil kita akan bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlulah kita mengenal siapa musuh dan siapa kawan. Dengan inilah kita akan bisa mengamalkan perintah Allah dengan baik dan kita akan mendapatkan kemenangan dalam kehidupan kita. Para pemirsa dan pendengar yang beriman, kalau kita ingin hidup dengan baik,
maka kita harus pandai-pandai mengenal orang. Apakah ia lawan atau kawan? Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan bahasan kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.